bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lisha Nawati Simbolon dengan NIM 0320210075, mahasiswi NER 1B Stike Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan pada manusia. Seperti yang kita ketahui, bahwa sistem pencernaan merupakan sebuah sistem pencernaan yang ada pada tubuh manusia dan juga mencerna makanan yang kita makan yang bentuknya masih kasar menjadi bentuk lebih halus. Sistem pencernaan ini berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, sekarang saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem pencernaan pada manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem pencernaan ini terdiri dari mulut, faring atau tenggorokan, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, bagian pertama yaitu mulut. Mulut merupakan salah satu pintu gerbang utama dalam sistem pencernaan tubuh manusia. Fungsinya adalah yang pertama, menahan abrasi mulut yang dilapisi lapisan epitelium, gusi, palatum keras, dan dorsum lidah yang sedikit mengandung keralin. Dan yang kedua, mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna, yang di dalamnya terdapat organ pelengkap yaitu lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Kemudian lanjut ke tenggorokan atau faring. Faring merupakan saluran alat pencerna yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Faring ini juga berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Selanjutnya ada esofagus atau kerongkongan, di mana makanan dan minuman yang ditelan akan melewati kerongkongan. Kerongkongan ini merupakan saluran yang panjangnya sekitar 25 cm, yang berfungsi sebagai menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke lambung. Selanjutnya ada lambung, merupakan organ yang berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Lambung ini berfungsi untuk mencerna makanan dan menyerap zat yang baik untuk tubuh. Letak lambung manusia berada pada rongga sebelah kiri perut. Selanjutnya hati. Hati merupakan sebuah organ terbesar di dalam badan manusia dan memiliki berbagai fungsi. Beberapa di antaranya adalah berhubungan dengan pencernaan. Organ ini berperan penting dalam metabolisme dan memiliki beberapa fungsi dalam tubuh, termasuk penyimpanan glikogen, sintesis protein plasma, dan penetralan obat. Selanjutnya ada usus halus yang memiliki diameter sekitar 2,5 cm dan panjang sekitar 3 meter. Pada manusia yang mati karena tonus otot menghilang, yang memanjang dari lambung tepatnya di pyloric sphincter hingga cecusum atau bagian awal usus besar. Usus halus terbagi menjadi 3 segmen yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Adapun fungsi usus halus yaitu memproses makanan secara kimiawi dengan melibatkan enzim dan melakukan penyerapan sari-sari makanan. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Enzim yang terlibat dalam pencernaan di usus halus yaitu maltase, sukrase, laktase, dan erepsinogen. Selanjutnya ada usus besar atau kolon. Usus besar atau kolon adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari feses. Usus 16 besar terdiri dari kolon ascendens atau kanan, kolon transversum, kolon descendens atau kiri, kolon sigmoid atau berhubungan dengan rektum. Banyaknya bakteri yang terdapat di dalam usus besar yang berfungsi mencerna beberapa bahan dan membantu penyerapan zat-zat gizi. Bakteri di dalam usus besar juga berfungsi membuat zat-zat penting seperti vitamin K. Usus besar berukuran sekitar 5-6 meter yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu sekum, kolon, dan rektum. Sekum adalah kantong yang berada di awal usus besar yang memungkinkan makanan untuk lewat dari usus halus ke usus besar. Adapun fungsi usus besar yang utama adalah menyerap air feses. Fungsi lain usus besar adalah membusukkan sisa-sisa makanan, menyimpan dan eliminasi sisa makanan, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, dan mendegradasi bakteri. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki 2 fungsi utama yaitu menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin.
Pankreas terletak pada bagian posterior perut dan berhubungan erat dengan duodenum atau usus 12 jari. Pankreas terdiri dari dua jaringan dasar yaitu asini yang berfungsi menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan pulau pankreas yang berfungsi menghasilkan hormon. Pankreas melepaskan enzim pencernaan ke dalam duodenum dan melepaskan hormon ke dalam darah. Enzim yang melepaskan oleh pankreas adalah mencerna protein, karbohidrat, dan lemak. Dari dua dasar yaitu asini yang berfungsi menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan pulau pankreas yang berfungsi menghasilkan hormon. Selanjutnya ada anus. Anus adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar atau setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar atau BAB. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mekanisme dan sistem pencernaan tersebut. Let's go! Proses pencernaan dimulai saat kita mengambil gigitan pertama pada makanan yang disebut sebagai pencernaan mekanik. Bagian mulut seperti lidah, gigi, air liur yang membantu proses pengunyahan makanan agar lebih mudah dicerna. Air liur mengandung enzim dengan berfungsi untuk memecahkan molekul makanan agar mudah diserap oleh tubuh. Kemudian dari mulut masuk ke faring atau tenggorokan, yang dimana makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke tabung berotot yang disebut esofagus. Selanjutnya masuk ke kerongkongan, yang dimana bagian esofagus terdapat katup epiglottis yang memecahkan makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar kita tidak tersedak. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Selanjutnya masuk ke lambung, di mana di dalam lambung ini terjadi sistem pencernaan mekanik, di mana makanan diremas dan diaduk menjadi bubur makanan oleh otot polos. Adapun bagian lambung penting yaitu yang pertama, bagian atas disebut kardia, yang kedua, bagian tengah atau disebut fundus, yang ketiga dan bagian bawah atau disebut pylorus. Dan bagian lambung ini juga terdapat pencernaan kimiawi di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Nah, getah lambung ini terdiri dari pepsin, renin, dan asam klorida, di mana pepsin ini berfungsi untuk memecahkan protein menjadi pepton dan pretosa. Renin berfungsi untuk mengumpulkan protein susu lalu dicerna oleh pepsin. Kemudian, asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen dan menjadi pepsin di fase gastrik, mengubah lemak menjadi asam lemak. Selanjutnya masuk ke usus halus, di mana lambung meluruskan makanan yang sudah halus ke dalam usus halus dengan gerakan peristaltik. Ketika sampai di usus halus, terjadi proses penyerapan sari-sari makanan yang selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Proses pencernaan kimiawi pada usus halus dilakukan oleh zat-zat kimia yang dihasilkan dari getah usus, getah pankreas, dan getah empedu. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian yaitu yang memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama, duodenum atau usus 12 jari yang berfungsi untuk menyalurkan makanan ke usus halus dan mencerna makanan secara kimiawi. Yang kedua, jejunum atau usus kosong yang fungsinya adalah menyerap gula, asam amino, dan asam lemak. Dan yang ketiga, ileum atau usus penyerapan yang fungsinya adalah menyerap zat-zat yang belum terserap oleh duodenum atau jejunum. Selanjutnya masuk ke usus besar, di mana dari sistem pencernaan dan air diserap di usus besar, lalu disimpan sebagai feses sebelum dan eliminasi atau dikeluarkan. Usus besar terdapat bagian yaitu yang pertama sekum, yang kedua kolon, yang ketiga rektum, dan yang keempat kanalis kanal. Di bagian kolon ini juga terjadi penyerapan air dan vitamin K. Setelah itu, zat makanan yang sudah dicerna akan disimpan di rektum dan dieliminasikan melalui kanal ke anus dengan gerakan peristaltik. Itulah sebuah makanan yang masuk melalui mulut hingga akhirnya dikeluarkan oleh anus.
Sekian dari hasil penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!